Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir di room Zoom meeting ini untuk bersama-sama mendengarkan sosialisasi Latsar Angkatan 2 tahun 2020. Untuk yang pertama adalah kita persilakan kepada Bapak Angga Eka Karina untuk mempresentasikan sosialisasinya yang terkait yang berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Akademik secara Online Prodi Seni Karawitan. Dengan segala hormat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Beni Andiko sebagai MC dan pembuka acara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom ini dalam acara sosialisasi kegiatan Latsar Angkatan 2 Puslat Bangkan Aceh. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir di Zoom ini, yang saya hormati tim aktualisasi saya sendiri, yang saya hormati tim TIK ISBI Aceh, yang saya hormati mahasiswa Prodi Karawitan yang telah bergabung di Zoom ini juga, dan saya hormati juga staf Kajur, staf ketua jurusan ISBI Aceh yang ada di Zoom ini juga. Jadi pada hari ini terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan kegiatan aktualisasi Angkatan 2, yaitu yang berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Akademik secara Online Prodi Karawitan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kenapa ini menjadi kegiatan kami di pelatihan. Jadi kami setelah 1 bulan yang lalu, pada bulan Juni kami mengikuti pelatihan secara daring, yaitu untuk calon pegawai negeri sipil di Puslat Bangkan Aceh. Di dalam pelatihan tersebut kami diajarkan materi-materi yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang disebut dengan aneka dan bagaimana peran kedudukan nilai ASN di Indonesia ini. Kemarin saat Pak Rika presentasi atau sosialisasinya Pak Rika, mungkin Pak Rika sudah menjelaskan sebagian yang mungkin hari ini akan saya sampaikan hanya sedikit. Jadi kami ini sebenarnya tinggal melanjutkan saja kegiatan sosialisasi. Karena kegiatan kami ini beberapa produk akhirnya itu nanti ada yang bentuknya sosialisasi dan ada juga mungkin produknya lain-lain dari kegiatan tersebut. Nah, dari pelatihan tersebut setelah 1 bulan kami mengikuti pelatihan dasar tersebut, jadi kami ditugaskan oleh LAN untuk mempersiapkan kegiatan yang langsung berkaitan dengan keadaan yang ada di kampus. Jadi dari mulai mencari isu atau mencari permasalahan yang ada di tempat kerja masing-masing. Saya sendiri mengangkat pertama ada 3 isu permasalahan, belum adanya tracer study untuk alumni, belum hilangnya alat-alat musik di Prodi Karawitan, serta belum optimalnya sistem informasi. Dari isu tersebut
lahirlah sebuah gagasan. Nah, gagasan yaitu cara apa agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dalam waktu yang 1 bulan. Jadi kami memang diberikan waktu oleh LAN untuk melaksanakan itu, temponya 1 bulan lebih kurang. Jadi kami harus memikirkan kegiatan apa yang harus kami lakukan dalam 1 bulan agar dapat tercapai. Akhirnya gagasan saya yaitu mengoptimalkan. Nah, jadi optimalisasi sistem informasi akademik Prodi Karawitan secara online. Saya ulang lagi, optimalisasi sistem informasi akademik secara online Prodi Seni Karawitan. Nah, kenapa menjadi gagasan tersebut? Karena menurut saya lahir gagasan itu yaitu hal yang paling urgent, yang akan saya laksanakan dalam 1 bulan ini. Menurut saya, dan saya sudah bertemu ataupun sudah dengan mentor, sudah bersosialisasi juga dengan mentor, bahwasanya saya memilih kegiatan mengoptimalkan kembali sistem informasi akademik ini. Yang pastinya nanti judulnya umum memang optimalisasi sistem informasi akademik, tapi nanti dalam pelaksanaan saya akan mengoptimalkan kembali data-data informasi yang ada pada web Prodi Seni Karawitan. Nah, itu pengantar saya dari kenapa hari ini kami harus melaksanakan sosialisasi, karena yang saya sampaikan tadi ini adalah output ataupun bukti dari kegiatan kami yang diberikan selama 1 bulan kurang lebih, yaitu melaksanakan kegiatan langsung atau permasalahan apa yang ada di tempat kami bekerja. Pastinya di sini saya langsung mengambil di Prodi Seni Karawitan, karena saya di sini pun sebagai ketua prodi juga dan dosen di Prodi Seni Karawitan. Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, saya langsung mungkin dengan waktu yang singkat ini akan mensosialisasikan bagaimana tampilan web dan bagaimana informasi yang ada di web Prodi Seni Karawitan. Terkhususnya sebenarnya di sini mahasiswa dan dosen nantinya atau masyarakat dapat mengakses atau dapat melihat informasi-informasi yang bentuknya mungkin sudah digital pada web. Sebenarnya sebelum corona ini ataupun sebelum adanya COVID ini, mungkin di tempat-tempat lain, kampus-kampus maju, informasi secara online itu sudah hal yang lumrah atau hal yang wajar. Tetapi kita memang karena kampus kita baru, pastinya kita terus mengupdate dan mengembangkan sistem-sistem informasi secara online kita. Nah, selama ini mungkin Prodi Karawitan memberikan sistem informasi itu bukan hanya saja pada web, tapi melalui WA juga, Instagram, dan lainnya. Tetapi saya rasa fungsi Instagram, fungsi WA, dan fungsi web pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang menurut saya, web adalah salah satunya informasi resmi yang kita miliki sampai saat ini. Dulu web Prodi Karawitan sudah pernah ada, memang sudah pernah terbuat, tetapi mungkin tampilan, isiannya, dan menu-menunya itu sebelumnya itu belum teratur. Sehingga pada saat aktualisasi yang 1 bulan ini, saya dan tim bekerja sama untuk mengoptimalkan kembali, baik dari tampilan-tampilan menu, baik dari isian-isian datanya. Saya cari datanya semua, saya kumpulkan data-datanya semua, sehingga datanya saya kumpulkan dalam folder-folder yang sudah saya persiapkan. Hanya saja untuk merubah tampilan, untuk menambah menu, di sini saya membutuhkan kerjasama dengan tim IT. Karena memang itu bahagiannya tim IT. Tapi proses kerja saya di sini, saya garis bawahi, yaitu mempersiapkan data-data yang terkait dengan informasi jadwal perkuliahan semester genap dan ganjil, informasi untuk mahasiswa seperti nilai akhir, nilai ujian akhirnya, tapi bukan KRS, tapi dia tampilan nilai akhirnya. Setelah itu kepada dosen juga saya mempersiapkan di dalam menunya ada RPS, modul,
dan lainnya, ke depannya dan lainnya. Cuman untuk dalam waktu 1 bulan ini saya sudah mempersiapkan kepada Bapak Ibu dosen, mungkin nanti mempermudah mengakses atau mendownload RPS atau modul, bisa melihat langsung melalui web Prodi Karawitan. Jadi nanti di web Prodi Karawitan juga ada beberapa yang kita berikan hak akses untuk download, ada juga beberapa hak akses dia hanya untuk melihat saja. Pastinya nanti saat saya tampilkan pasti akan banyak muncul mungkin pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini kok belum ada ini kenapa belum ada itu. Nah, sini saya garis bawahi memang karena dalam proses waktu 1 bulan ini kerjaan saya ini masih sampai nanti yang akan saya tampilkan masih sampai sebatas itu. Tetapi kedepannya pasti akan ada update-update dan perkembangan-perkembangan dari web ini. Yang saya harapkan dengan adanya website Prodi Karawitan ini optimal, sudah optimal kembali, mungkin nanti mahasiswa dan dosen dapat melihat informasi-informasi yang selama ini mungkin harus ke kampus, tetapi dengan adanya web ini mungkin kita bisa langsung berbagi, saya sebagai Ketua Prodi Karawitan dan dosen-dosen dan tim, mungkin langsung bisa membagi informasi kepada di dalam web. Jadi walaupun kita kuliah jarak jauh, kuliah dari rumah, mungkin yang sifat-sifatnya penting ataupun informasi-informasi akademik, kita bisa membaginya melalui website Prodi Karawitan. Nah, perbedaan saya dengan Pak Rika kemarin, memang Pak Rika kerjaannya adalah membuat tampilan baru, portal baru, menu baru, yaitu platform digital informasi. Nah, kalau saya di sini, saya garis bawahi hanya mengoptimalkan kembali, mengoptimalkan kembali website yang sudah pernah ada di Prodi Karawitan, dan menu-menunya itu kita tambah, penambahan menunya sangat banyak kemarin dengan Pak Moli. Makanya kalau kita kejar, kalau waktu masih banyak, mungkin kita bisa mengejar lebih banyak lagi tampilan menunya. Tapi ini karena waktu jadi 1 bulan, kemampuan kami hanya dapat menampilkan menu-menu dosen, menu mahasiswa, fasilitas, dan jadwal perkuliahan. Yang di dalamnya itu ada isian-isian lagi. Baik, saya akan menampilkan share screen websitenya. Mungkin nanti setelah saya munculkan tampilan, saya lebih mudah untuk menjelaskan atau saya bisa langsung menunjukkan data-data apa saja yang sudah saya persiapkan agar website Prodi Karawitan ini dapat optimal kembali. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah nampak nih? Nah, ini sedang ditampilkan. Udah nampak semua? Pak Moli, bagaimana tampilan Pak Beni? Udah muncul ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Mungkin agak lambat nih. Jaringannya aja, Pak. Sudah. Oke, udah. Jaringannya. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah muncul semua, nah ini adalah tampilan terbaru untuk website Prodi Seni Karawitan yang isiannya mulai dari tampilan beranda, ada tampilan visi misi, ada menu visi misi, ada menu dosen. Di dalam menu dosen ini mungkin saya akan menjelaskannya satu persatu biar mungkin nanti tepat yang saya isian arahan sosialisasi saya ini bisa tepat. Nantinya juga saya akan meminta tim saya, di sini ada Pak Mauli, mungkin bisa menjelaskan untuk lebih ke teknisnya nanti. Kalau saya lebih tampilkan data apa saja yang sudah saya persiapkan dan saya kumpulkan untuk mempermudah proses informasi. Nah, di sini ada tampilan menu dosen, yang di dalam tampilan menu dosen ini ada isian modul, RPS, dan bimbingan. Nah, kalau kita mengklik langsung di modul ini, ini bisa langsung, ini lagi download lama ya,
Pak Mulia. Nggak cepat. Mohon bersabar, karena saya menampilkannya langsung apanya webnya. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini muncul ada modul pembelajaran, praktek, dan teori. Ini kalau mungkin saya klik, mungkin karena apa? Karena jaringan juga, takutnya nanti jadi lambat. Mungkin saya akan menjelaskan dulu menu-menunya, menu-menu. Tapi ini sebagai contoh dulu satu, mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa, dari mahasiswa nanti mungkin kalau sudah berkunjung kepada web Karawitan mungkin akan langsung bisa mencoba-coba klik semuanya ini. Jadi ada beberapa menu-menu yang diklik langsung bisa terbuka, dan ada juga beberapa belum kita izinkan untuk akses karena mungkin ada hal-hal yang memang kita izinkan untuk melihat dan ada juga yang tidak. Tetapi khusus untuk menu dosen nih, RPS nih, saya kebetulan mempersiapkan ada modul praktek dan modul teori. Mungkin nanti akan ada penamaan dan penempatannya masih perlu pengembangan-pengembangan. Kedepannya akan kita persiapkan kembali. Setelah itu, sebentar, lagi loading. Nampaknya PPT cepat Pak Moli. Kalau tampilkan gini memang dia butuh jaringan yang kuat. Iya. Nah, mungkin gini aja, saya mungkin lebih menjelaskan di kursor saya ini. Nah, di menu dosen tadi ada RPS dan bimbingan. Jadi di dalam modul-modul ini nanti dosen bisa langsung mengakses atau mendownload modul dan RPS atau bimbingan. Jadi di sini bisa, kalau di bimbingan ini lebih ke penamaan yang saya masukkan, nama-nama dosen, SK dosen pembimbing akademik. Nanti ke depan saya akan menambahkan yang terbaru. Ini masih kita masukkan yang di 2019. Mungkin di 2020 ke depannya akan kita update di sini nanti. Setelah itu kepada mahasiswa, nah ini mahasiswa, saya informasikan bahwa di menu mahasiswa ini, mahasiswa dapat mengakses nilai ujian, tapi di sini dia sifatnya informasi, tampilan informasi, dan ini memang belum lengkap karena memang saya untuk dinilai ujian ini harus khusus menjumpai Pak Amar nanti, ingin bertanya apakah boleh kita minta tampilan yang bisa di print gitu kan, kita minta apakah bisa tampilan di print. Nanti kalau Pak Amar sudah memberikan respon, mungkin di mahasiswa ke depan nanti untuk mempermudah bisa langsung print dari sini. Sementara memang karena kita KRS online masih dalam pengembangan, saya harapkan, saya berharap dengan adanya web ini, paling tidak mahasiswa dari jarak jauh bisa mengakses beberapa yang seperti ini, nilai ujian, jadwal perkuliahan, terus juga bisa juga terintegrasi daftar ulang. Nah, ini mungkin kata Pak Moli kemarin ada Siramai, mahasiswa bisa juga Siramai langsung dari web ISBI, bisa juga langsung dari daftar ulang ini. Dan kebetulan di sini juga terintegrasi juga dengan kegiatannya Pak Rika kemarin, literatur musik. Jadi di menu mahasiswa ini, mahasiswa bisa langsung mengklik literatur musik ini, dan ini nanti langsung masuk ke platformnya yang Pak Rika sosialisasi kemarin. Jadi bisa langsung terintegrasi ke sana. Jadi inilah kelebihan web, jadi dia beberapa tuh bisa langsung terintegrasi. Terus setelah itu di fasilitas, ini hanya informasi-informasi fasilitas apa saja ya di Prodi Karawitan yang udah kita persiapkan. Ini kalau saya klik loadingnya lama, jadi mungkin nanti bisa coba dengan langsung mengakses www.karawitan.isbiaceh.ac.id di tempatnya masing-masing. Nanti bagi yang penasaran bisa langsung melihatnya. Khusus di jadwal perkuliahan, ini ada menu jadwal perkuliahan, memang saya
siapkan tampilan khusus karena jadwal perkuliahan ini dosen dan mahasiswa sama-sama bisa mengakses. Jadi mana tahu selama ini lupa atau ketinggalan, jadi bisa langsung buka website, langsung bisa melihat yaitu jadwal perkuliahan semester genap dan semester ganjil. Dan ini juga sedang saya persiapkan untuk jadwal di 2020-2021. Tapi yang sudah kita masukkan yang tahun ajaran yang sudah lewat, yang sedang berjalan dan yang sudah lewat kemarin. Nah, selain tampilan menu-menu ini, sebenarnya di web ini bukan hanya ini saja, bukan hanya dosen, mahasiswa, fasilitas dan jadwal kuliah, dan di sini tampilan website ini ada juga sekilas info. Seperti ini, sekilas info bisa muncul tanggal 20-21 Juli 2020, dosen seni karawitan melaksanakan kegiatan aktualisasi. Sebenarnya ini ke depan, misalnya ada kegiatan-kegiatan, kita bisa membuatnya 1 hari, atau 2 hari, atau 3 hari sebelum acara, sebagai info bahwasannya ke depan akan ada kegiatan ini. Jadi ini fungsinya bisa ke sana juga nanti. Nah, setelah itu ada artikel-artikel yang dimuat di sini. Ada juga pengumuman-pengumuman. Nah, di sini pengumuman ada tampilan website lama. Agar sengaja kita upload agar nampak perbedaan tampilan lama dengan tampilan sekarang. Cuma nih kalau diklik sama kayak cerita tadi lambat ya. Kalau saya klik dari sini. Setelah itu ada blog dosen. Nah, ini belum terisi. Nanti mungkin Pak Maudi untuk teknis-teknis isian-isian ini tim IT bisa membantu saya untuk menjelaskan lebih rinci ya. Dan di sini juga ada album gallery. Di sini ada beberapa kegiatan yang sudah kita input, baik kegiatan lama atau kegiatan yang baru. Ini di prestasi prodi dan kegiatan mahasiswa. Ada tampilan-tampilan yang masih perlu pengembangan sebenarnya, tapi ini karena data di saya baru ini yang bisa saya kejar. Kedepannya mungkin nanti Bapak Ibu dosen, mahasiswa, kalau memang punya data yang bisa di-share ke saya mungkin bisa untuk mengupdate di sini. Nah, sementara website ini dulunya memang seperti Bu Erlinda bilang kemarin, website dipegang secara bersama oleh dosen, dikelola secara bersama, tetapi kemarin penanggung jawab utama ada namanya Pak Amris Albayan. Pak Amris Albayan sedang tugas belajar S3 sehingga websitenya kodenya dikasih ke Bu Erlinda. Nah, sebenarnya yang udah pernah ikut pelatihan itu adalah Pak Amris Albayan. Perbedaannya kalau prodi atau dosen yang pegang ini, kita memang bisa bekerjanya lebih ke menginput data atau menambahkan data, mengunggah data, menambahkan data. Tapi memang kalau untuk merubah tampilan-tampilan ini, ataupun warna, background, dan lain-lainnya, ini memang harus butuh kerjasama dengan tim IT. Nah, kalau kita lihat dari website ini, sebenarnya kerjaan dari IT, tetapi untuk isian data, itu adanya di kita, adanya di prodi dan dosen-dosen di prodi karawitan. Sehingga memang harus ada kerjasama. Untuk website ini memang harus ada kerjasamanya dosen, ketua prodi, dan tim IT untuk menampilkan informasi-informasi terbaru yang ada di prodi seni karawitan. Nah, mungkin niatnya waktu saya sebenarnya presentasi singkat 30 menit karena hari ini saya bersama Pak Beni akan bergantian untuk mensosialisasi kegiatan saya. Nah, saya harap sosialisasi saya ini memberikan dampak terbaru ataupun informasi update atau informasi terbaru kepada mahasiswa dan dosen, karena kedepannya kita pasti tidak akan terlepas dari proses digital ataupun proses belajar secara daring. Nantinya kita harapkan website kita ini bisa terus berkembang dan dapat terus mewakili informasi-informasi yang selama ini mungkin hanya kita tampilkan di papan pengumuman ataupun di WA ataupun di Instagram, tapi dengan adanya website ini informasi bisa lebih luas lagi dan bisa lebih banyak lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi di bawah-bawah ini, banyak tampilan. Seperti ini profil suasana perkuliahan prodi karawitan. Nah, ini bentuknya video yang terlink dengan YouTube. Jadi
bisa langsung terlink ke sana. Jadi memang multifungsi lah website ini ke depannya, saya harapkan. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang mungkin bertanya seputar website yang seperti saya jelaskan tadi, yang sifatnya sosialisasi dari saya, mungkin kita bisa menerima 1 atau 2 orang untuk bertanya, mungkin ingin memperjelas. Tetapi kalau untuk kekurangan-kekurangan dari tampilan ini semua, mungkin kita ke depan akan terus mengembangkan dalam waktu dekat ini. Sehingga tampilan website ini bisa lebih baik lagi. Hari ini, kenapa sosialisasi kita laksanakan, seperti saya sampaikan tadi, ini hanya bahagian dari kegiatan saya, aktualisasi Laksar yang diberikan waktu hanya 1 bulan. Jadi inilah persiapan kami, tim Laksar, untuk presentasi nanti di bulan Agustus di Puslatbangkan Aceh. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sosialisasi saya. Mungkin setelah saya akan dilanjutkan oleh Pak Beni Andiko. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mempersilahkan untuk tim IT saya dulu sebelum saya menutupnya. Sebelum saya menutup, saya mempersilahkan secara singkat kepada tim IT saya. Mungkin Pak Mauli bisa memberikan mungkin yang kurang saya sampaikan tadi bisa Pak Mauli tambahkan agar dosen dan mahasiswa dapat terbantu dengan informasi yang saya sampaikan tadi atau sosialisasi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Waktu dan tempat saya mohon kepada tim IT saya, Pak Mauli Fajri, untuk memberikan sedikit pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Angga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Angga. Beliau sedang menyusun aktualisasi untuk Laksar beliau. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Harapan saya sebagai tim IT beliau, dengan terciptanya suatu sistem informasi ini, informasi itu lebih teraktualkan di dalam digital. Target saya sih ke depan, apa yang sudah dimunculkan di websitenya Karawitan ini menjadi sebuah pangkalan data. Artinya kami sedang bangun sistem informasi akademik yang mungkin sering kita dengarkan SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Di situ ada KHS online, ada KHS online, ada transkrip, input nilai segala macam. Kita akan buatkan satu aplikasi yang juga terintegrasi dengan website Prodi. Kami juga mohon dukungan dari para bapak-bapak dan ibu-ibu dosen mensupport kami supaya sistem itu cepat terrealisasi. Mudah-mudahan ISBI Aceh ke depan menjadi salah satu contoh kampus baru yang digital. Dan untuk adik-adik mahasiswa, harapan saya bagi adik-adik mahasiswa khususnya yang alumni ini, mungkin bisa memanfaatkan dunia digital ini seperti contohnya website untuk mengaktualisasikan diri sendiri karya itu di dalam website misalnya. Kalau memang mau bekerja sama, kita akan bantu mahasiswa kita untuk bisa menciptakan sebuah website supaya dia bisa membuat karya dia dan diupload ke dalam sebuah website. Mungkin kalau memang tidak ada website pribadi, bisa kita bantu dengan websitenya Prodi. Alumni punya karya apa, kita kasih ke kami akan publikasikan di website Prodi. Dan insya Allah website Prodi ini akan terus kami kembangkan, kami rubah sistemnya. Tahun depan mudah-mudahan kami akan panggil lagi 1 atau 2 orang pengelola website yang akan kami bimbing supaya website ini lebih aktif, lebih cantiklah tampilannya. Sekali lagi saya minta support dan dukungan dari ibu-ibu dan bapak-bapak dosen supaya
ISBI Aceh ini menjadi salah satu kampus digital. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Angga atau Pak Beni Andiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni. Ya Pak. Ya, ini kami kembalikan ke Pak Beni ini sebagai MC. Oke, terima kasih Pak Angga dan Pak Mauli. Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Angga tadi mengenai optimalisasi sistem informasi akademik secara online karawitan, harapannya ke depan kita dapat memanfaatkan website ini untuk kegiatan belajar mengajar, untuk kegiatan tracer study, untuk kegiatan center karir bagi alumni. Mudah-mudahan optimalisasinya berkelanjutan. Mungkin kita bisa saling berkolaborasi bagi kita yang memiliki informasi terkait dengan proses pembelajaran ataupun karir center, kita bisa berbagi informasi langsung kepada Bapak Angga dan berkoordinasi juga langsung dengan Bapak Mauli Fajri selaku Kepala UPT TIK. Selanjutnya saya mungkin akan membuka bincang-bincang ya untuk beberapa pertanyaan mungkin terkait optimalisasi sistem informasi ini. Mungkin saya persilakan dulu kepada siapa terkait pada dosen ataupun mahasiswa untuk menanyakan apa kira-kira yang belum ataupun belum disampaikan tadi. Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, langsung lanjut kegiatan Pak. Oh, ada. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak Angga. Ya. Saya lupa tadi bahwa kita sudah menyediakan satu menu di situ ada nilai mahasiswa kalau nggak salah saya. Jadi mahasiswa itu bisa mendownloadnya nilai mahasiswa apabila dia sudah memiliki akun Gmail. Oh iya itu yang terlupa. Ya itu. Ya. Jadi mahasiswa itu harus punya akun Gmail supaya bisa mendownload nilai dia sendiri di website Karawitan. Website Karawitan ini sudah terintegrasi dengan Google Drive yang kita sediakan. Nilai sudah diupload ke Google Drive. Artinya kalau si mahasiswa tidak punya akun Gmail, dia tidak bisa download. Mungkin itu terobosan terbaru dari aktualisasinya Pak Angga. Itu mungkin ya kemarin lupa juga kemarin yang RPS kan datanya besar. Iya. Nah, kemarin RPS juga kita masukkan ke Google Drive ya linknya ya. Iya. Karena kan kapasitas di webnya kita ambil di Google Drive ya karena kecil ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Mauli sudah diingatkan dan juga menambahkan informasi dari saya tadi. Ya, waktu mungkin udah jam 11 Pak Beni, waktunya juga 1 jam ke depan. Oh, siap. Ada mungkin dari teman-teman mungkin yang menambahkan boleh, kalau tidak ada mungkin kita akan melanjutkan untuk kegiatannya Pak Beni. Siapa? Gimana teman-teman? Apa saya tutup dulu nih Pak? Ya boleh. Jadi kita tutup dulu biar lanjut ke kegiatannya Pak Beni. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita sama-sama dengarkan paparan dari sosialisasi Bapak Angga terkait optimalisasi sistem informasi. Dengan ini saya tutup sebagai presenter. Saya minta maaf atas kalimat atau kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya, kepada rekan-rekan mahasiswa, kepada UPT TIK ISBI Aceh. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke kegiatan Pak Beni. Jangan ada yang live dulu karena kita masih lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini akan kita lanjutkan dengan acara yaitu sosialisasi kegiatan aktualisasi Latsar Angkatan 2 atas nama Pak Beni Andiko MSN, yaitu yang berjudul dengan Physical Distancing Seni Pertunjukan ISDI Aceh. Jadi ada suara dari. Oke. Jadi Banyak saya sebagai Bu Vivi di unmute, Bu. Partisipa 13. Bu Vivi minta tolong di unmute. Ya, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara Zoom dan acara kegiatan aktualisasi Latsar Angkatan 2 atas nama Pak Beni Andiko MSN. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beliau sekalian. Pada hari ini saya sebagai presenter ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini yang atas nama Pak Beni yang itu berjudul Physical Distancing Seni Pertunjukan ISDI Aceh. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Beni Andiko untuk mensosialisasikan atau untuk menjelaskan kegiatan aktualisasi beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Beni Andiko MSN. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimahnya saya wakilkan kepada Bapak Angga tadi yang telah memberikan materi terkait sosialisasi optimalisasi sistem informasi. Untuk menghemat waktu, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan saya yang mengenai physical distancing seni pertunjukan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah bergabung, rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di Zoom ini. Saya secara lisan saja, mungkin kegiatan ini dilatar belakangi oleh proses kreatif seni pertunjukan yang mengalami stagnan dalam masa pandemi COVID-19. Gagasan dari permasalahan ini yaitu physical distancing seni pertunjukan. Physical distancing yang dimaksud adalah jarak fisik dalam proses latihan dan pertunjukan. Proses kreatif dialihkan dalam metode latihan daring menggunakan platform Zoom meeting, bisa melalui PC WhatsApp dan platform komunikasi audiovisual lainnya. Sementara untuk pertunjukan dialihkan dalam bentuk panggung virtual melalui YouTube dan Instagram. Harus kita akui metode latihan daring dan panggung virtual belum bisa memberikan hasil yang maksimal, sebab ketika kita melakukan proses latihan, selama ini kita sebagai pelaku seni pertunjukan terbiasa latihan secara komunal, latihan yang istilahnya dalam satu ruangan yang real, ya kan? Namun dialihkan dalam latihan personal dengan situasi ini. Belum ada prediksi kapan COVID-19 ini berakhir. Merujuk pada hal ini, tugas kita sebagai akademisi harus berpikir out of the box untuk keberlanjutan seni pertunjukan. Saat ini physical distancing seni pertunjukan adalah salah satu solusi keberlanjutan kreativitas dan perkuliahan seni pertunjukan.
perkuliahan yang biasanya dilaksanakan, misalnya outputnya adalah pertunjukan, dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait perkuliahan masih dilaksanakan secara daring, maka pertunjukan ini bisa kita alihkan dalam bentuk-bentuk panggung virtual. Ini yang saya capaiannya untuk kegiatan ini. Singkatnya adalah kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kembali passion kita untuk semangat berkarya. Kita kembali berkarya bagi yang biasa berkarya, terus mari rekam audio visualnya dan outputnya kita itu yaitu mengupload video tersebut. Sebenarnya capaian dari panggung virtual ini tidak hanya kalau kita biasanya melaksanakan kegiatan pertunjukan secara konvensional, misalnya di kampus kita hanya bisa disaksikan oleh sivitas akademik ISBI saja, tapi dengan adanya panggung virtual ini bisa disaksikan oleh seniman luar ataupun para apresiasi di luar terkait dengan seperti apa seni pertunjukan di ISBI Aceh. Sebagai informasi, saat ini tersedia layanan pengintegrasian karya seni pertunjukan yang telah diupload ke YouTube, ke website ISBI Aceh. Terkait hal ini nanti saya akan meminta penjelasan dari Bapak Kepala UPT TIK bagaimana nantinya prosedur untuk seperti apa pengintegrasian karya-karya ini. Cuman sebelum itu mungkin ada beberapa istilahnya beberapa standar mungkin audiovisualnya seperti apa, mungkin kualitasnya, karena kita akan membahas lebih jauhnya setelah kegiatan ini. Kegiatan ini sebenarnya sama seperti Pak Rika dan Pak Angga yang telah jelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam 1 bulan. Dimulai dengan yang pertama itu saya melakukan pencarian ide dan pembuatan konsep kreatif bersama dengan Bapak Fitra Eriansa, dosen seni tari. Di sini kita mencoba melakukan brainstorming, melakukan pencarian ide, referensi baik di media sosial ataupun di streaming ataupun di laboratorium seni pertunjukan. Di sini kita mendapatkan sebuah ide terkait sebuah seni pertunjukan apa yang istilahnya yang terkini dengan situasi COVID-19 ini. Kemudian kami melakukan pembentukan tim proses kreatif. Di sini saya juga melakukan koordinasi dengan Bapak dan Ibu dosen seni pertunjukan. Terus kita melakukan proses kreatif physical distancing. Proses kreatif yang saya maksud di sini adalah kita ketika biasanya kita dalam brainstorming kita bertemu langsung, ini kita mengalihkan ke dalam Zoom meeting. Di sini saya sudah melakukan koordinasi juga dengan Bapak Ari sebagai koreografer. Terus kita melakukan latihan physical distancing dengan technical and response dengan koreografer. Tapi yang menarik di sini adalah kita melakukan inkubasi personal. Inkubasi di sini adalah sebuah melepaskan diri dari permasalahan terkait karya tersebut. Ketika saya coba berdiskusi dengan Pak Ari misalnya ketika berkarya dia mengalami misalnya buntu, misalnya pemikiran untuk mengembangkan gerak, tapi dia melakukan kegiatan lain yang di luar kegiatan tersebut. Terus kita melakukan verifikasi terakhir dari ide dan konsep kreatif, apakah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Yang keempat, kita melakukan perekaman audiovisual. Di sini saya berkolaborasi dengan teman dari program studi desain komunikasi visual untuk melakukan pengambilan gambar. Sementara untuk perekaman audio saya lakukan secara mandiri di rumah. Terus saya melakukan mixing dan mastering audio, memastikan kecocokan datanya. Yang terakhir adalah di sini saya telah mengupload
video tersebut ke YouTube. Dan mulai hari ini kita akan mempromosikannya melalui media sosial. Sebenarnya pada kesempatan hari ini saya tidak ada dalam kegiatan saya untuk mensosialisasikan, tapi saya ingin seperti inilah kegiatan physical distancing seni pertunjukan ISBAC saat ini. Pak Mauli, bisa saya minta tolong untuk ditampilkan web ISBAC yang saya minta terkait physical distancing tersebut. Sebentar Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebentar ya. Ya Pak. Share screen. Host yang share screen langsung Pak ya. Boleh Pak, ya Pak. Bapak, Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa, ini bentuk tampilan dari web ISBAC setelah saya berkoordinasi dengan UPT TIK. Di sini kita ada sebuah menu ya kan terkait physical distancing seni pertunjukan ISBAC. Ini adalah proses kreatifnya melalui pencarian, ya kan, pembentukan. Saya buat di sini. Ada menu coming soon di sini. Yang saya maksud adalah coming soon di sini nantinya karya-karya dosen dan mahasiswa akan diintegrasikan di menu ini. Kontribusinya adalah yang pertama untuk bagaimana nanti mahasiswa baru, calon mahasiswa baru di ISBAC melihat seperti apa seni pertunjukan di ISBAC dalam situasi COVID-19 ini, karena merujuk pada kebijakan pemerintah adalah melaksanakan protokol COVID. Ya kan? Di sini ada contoh karya tari kerjasama saya dengan Bapak Fitra Airiansa. Bisa ditonton langsung nanti di web ISBAC ini. Ini adalah salah satu contoh karya physical distancing dengan judul Isolate, ya kan? Untuk menu coming soon ini saya menyediakan menu ini menyediakan ruang integrasi link YouTube dari video kreativitas seni pertunjukan Sivitas Akademika. Informasi lengkapnya bisa hubungi saya sebagai penggagas layanan ini dan tim ISBAC. Yang saya maksud di sini adalah kerja saya tidak untuk aktualisasi ini tidak hanya berhenti di sini saja, akan berkelanjutan nanti ke depannya. Kita akan berusaha untuk bagaimana membangkitkan kembali semangat berkarya, karena saya mendapatkan info dari teman-teman baik itu dosen dan mahasiswa adalah dengan situasi COVID ini benar-benar mental seni pertunjukan itu emang sudah sudah parah ya kan kondisinya. Jadi kita berusaha untuk menyediakan layanan ini. Di sini ketika manfaatnya untuk kita, link YouTube tersebut terintegrasi ketika orang mencari informasi ISBAC, ketika melihat ini orang bisa langsung juga melihat apa karya kita. Ya kan? Di sini kita istilahnya simbiosis mutualisme. Kita untung, kampus pun untung, dan kedepannya mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan bersama. Saya yakin mungkin di sini ada Pak Sabri, Pak Sandro, atau Bu Vivi yang dari luar prodi Karawitan. Ini contoh karya Isolate, ya kan. Mungkin lebih lengkapnya kita mari sama-sama nanti lihat di YouTube. Untuk sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan. Saya minta kepada Bapak Kepala UPT TIK bagaimana nanti untuk sistem pengintegrasian
kreativitas dari Sivitas Akademika SBAC. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pak Angga dulu, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Beni Andiko yang telah sosialisasikan kegiatan aktualisasi bahagian dari Latsar Angkatan 2 Puslat Bangka Aceh. Selanjutnya dari seperti Pak Beni Andiko minta tadi, mungkin ada sedikit masukan ataupun sedikit gambaran lagi bagaimana ke depannya nanti ataupun bagaimana tampilan-tampilan ini yang dapat terintegrasikan. Mungkin teknisnya dapat dijelaskan langsung oleh tim Pak Beni, yaitu IT dari SBI Aceh. Mungkin di sini ada Pak Mauli Fajri. Kepada Pak Mauli Fajri kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu luangnya yang diberikan kepada saya. Saya hanya sedikit ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, bahwa website kita ini sudah bisa terintegrasi dengan channel YouTube. Artinya bagi teman-teman dosen, mahasiswa, alumni yang ingin mengapresiasikan karyanya di YouTube, bisa diupload dulu ke YouTube channel masing-masing. Nanti ada tim verifikasi berhak atau tidaknya channel itu diupload di website kita. Mungkin saya juga minta nih kepada tim pertunjukan, ada satu orang atau tim yang verifikasi YouTube atau channel-channel YouTube mana saja yang bisa diupload ke website. Tidak mungkin semua channel YouTube itu bisa langsung di website kita, karena ini kan privasi juga. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Angga dan Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya dapat simpulkan sedikit dari kegiatannya Pak Beni tadi, yaitu kedepannya nanti Pak Beni akan berbagi informasi juga melalui website yang ada di Prodi Karawitan terkait dengan physical distancing seni pertunjukan di SBI Aceh. Mungkin kita semua mahasiswa, dosen yang membutuhkan informasi bagaimana proses kreatif ini seni pertunjukan dalam masa COVID. Jadi bagaimana proses kreatif seni pertunjukan dalam masa COVID ini, ya mungkin nanti kita dapat melihat langsung di dalam web SBI Aceh. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada tim aktualisasi ini sangat berefek positif ya untuk untuk instansi tempat kita bekerja. Mulai dari dulu masa angkatan pertama Pak Sabri, Pak Ari, dan Bu If, kegiatan-kegiatan mereka juga beberapa ada yang juga langsung terintegrasi dengan portal yang ada pada web. Jadi sekarang web ISPI, web prodi masing-masing itu sudah makin berkembang dengan adanya kegiatan aktualisasi ini. Seperti di web ISPI sudah ada portal yaitu tentang kegiatannya Pak Sabri, lupa saya namanya. Kemarin juga ada kegiatannya Pak Rika, platform apa namanya? Yang Pak Nyoboga. Platform digital. Di dalam portal boleh dikasih tampilan ini sebagai rangkuman terakhir. Di dalam portal kemarin mungkin lambat ya. Ini ya. Munculkan. Ada literatur musik digital, itu kegiatannya Pak Rika, dan tadi ada ini tari tradisi Provinsi Aceh. Nah, ini juga kegiatannya Pak Sabri, tari tradisi Aceh. Nah, di sini menyediakan informasi-informasi terkait dengan deskripsi-deskripsi, juga apa nama-nama tarian yang ada di beberapa daerah. Ini hampir seluruh Aceh mencakupi di sini. Mungkin nanti ke depan sama Pak Sabri, Pak Rika, saya, Pak Beni
kami akan terus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap informasi atau data yang ada sama kami. Nanti data tersebut kami olah dan akan kami berikan kepada tim IT untuk segera dimasukkan atau diunggah ke dalam website. Berikutnya, mungkin dari yang Pak Beni paparkan tadi, atau yang Pak Beni sosialisasikan tadi, ada Bapak Ibu mahasiswa, dosen, teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini, mungkin ada yang ingin menanyakan kepada Pak Beni secara langsung. Kita berikan kesempatan 1 atau 2 orang untuk bertanya ataupun untuk memberikan tanggapan. Waktu dan tempat saya sebagai presenter mempersilahkan. Ada dari Bapak Ibu yang mungkin ingin memberikan tanggapannya? Mungkin stop share dulu boleh biar nampak. Mungkin ada beberapa yang mungkin angkat tangan atau bisa langsung saja. Kalau angkat tangan yang sudah angkat ini ada Pak Mauli Fajri. Boleh kepada Pak Mauli Fajri mungkin bisa langsung saja tanya ataupun memberi tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Angga. Mungkin saya mau menanyakan kepada Pak Beni nih Pak, Ya, Pak. terkait coming soon ini Pak. Bagaimana cara untuk memverifikasi video-video dari teman-teman alumni misalnya, dari dosen-dosen yang lain untuk bisa dimunculkan di web kita? Karena harapan saya sih nggak langsung ke kita, nanti ada teman-teman di pihak dosen yang memverifikasi layak atau tidaknya dimunculkan di web. Karena di web itu kan ketika sudah terpublish itu hak milik netizen. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ini Pak Angga. Ya, langsung Pak. Terima kasih Pak Mauli. Terkait hal ini saya sudah berkoordinasi dengan mentor saya, yaitu Pak Rektor. Di sini saya mendapatkan jawaban kalau kegiatan ini diharapkan oleh Pak Rektor berkelanjutan, kan, terkait seni pertunjukan, karena sebagai informasi yang telah kita ketahui bahwa perkuliahan untuk semester ini masih dilaksanakan secara daring. Yang pertama itu yang kita harapkan web ini bisa berkelanjutan untuk mata kuliah yang berkaitan outputnya dengan pertunjukan, misalnya komposisi musik, komposisi tari, misalnya di teater, apa Pak Sandro yang outputnya pertunjukan Pak? Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman di teater, mungkin seperti itu ya kan, misalnya terkait dengan komposisi di sini. Nantinya akan dikurasi secara bersama-sama oleh dosen seni pertunjukan, dan misalkan kita ambil angket, misalnya kan misalnya karya mahasiswa atau karya komposisi salah satu mahasiswa ini layak untuk diintegrasikan dengan website ISPIAC. Mungkin saya akan minta perwakilan nanti misalnya dari jurusan Karawitan yang minat-minat komposisi seperti Bapak Riko ataupun Bapak Surya Rahman. Dari tari mungkin saya minta kepada Bapak Sabri Gusmail atau Pak Fitra Arianza. Dari teater Pak Beni Andika ataupun Pak Sandro. Nanti kita akan berkoordinasi secara bersama-sama untuk memverifikasi karya yang bisa diintegrasikan dengan website SPAC ke depannya seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Anta. Baik, terima kasih Pak Beni sudah menanggapi langsung apa yang ditanyakan oleh Pak Mauli Fajri tadi. Mungkin ada Bapak Ibu lain atau mahasiswa, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, staf yang mungkin ingin menanggapi dari sosialisasinya Pak Beni atau ingin bertanya, kita berikan
kesempatan mungkin satu atau dua orang lagi. Boleh langsung unmute juga, boleh juga langsung raise hand, bebas. Jadi metodenya bebas. Ada Bu Dina mau nanya? Mengenai kegiatan yang bisa di-upload ke web itu apa kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan ISBI aja atau mungkin kayak mahasiswa kita banyak seniman di luar itu Pak? Ada yang kegiatan di luar misalnya bermain musik di mana gitu, mereka mungkin mau upload ke ISBI gitu, itu gimana Pak kira-kira? Jadi kan mereka kan nggak ada hubungan dengan ISBI itu Pak, kegiatan mereka di luar yang berupa seni gitu. Ya, benar Bu Dina. Untuk di awal tadi saya sudah menjelaskan ada kreativitas, ada yang terkait dengan perkuliahan. Mungkin yang terkait dengan website ISBAC ini dia diutamakan yang terkait dengan perkuliahan. Karena kontribusinya website ini diintegrasikannya kreativitas tersebut ke website adalah sebagai referensi bagi calon mahasiswa baru. Seperti apa sih dipertunjukkan ISBAC selama masa pandemi COVID-19 ini? Ini yang bakalan kita bagi informasinya untuk kedepannya, karena ini masih menjadi tanda tanya. Jujur saja saya merasa apa ya, ketika mendengarkan masih sedikit calon mahasiswa baru di ISBAC, ini menjadi tantangan besar bagi kita semua. Bagaimana solusi dari kita? Apa yang harus kita lakukan agar minat calon mahasiswa baru ke SBAC itu bisa meningkat dari tahun ke tahunnya, jangan menurun, ya kan? Ini adalah salah satu kontribusi kita sebagai Sivitas Akademika SBAC. Ya, Bu. Mungkin maksud Bu Dina juga tadi bisa saya tambahkan sedikit. Dengan adanya website ataupun kegiatannya ataupun data yang akan diintegrasi oleh Pak Beni nanti, itu mungkin bukan hanya mahasiswa ataupun kita yang di ISBI juga bisa melihatnya. Karena website itu dia terbuka, jadi kayak Bu Dina bilang tadi, mungkin teman-teman yang tidak kuliah di ISBI pun kalau memang mereka tahu tentang website ini ataupun ingin melihat tentang kegiatan ini tuh ya dibolehkan, karena memang Pak Beni nanti kan tidak mengunci dan apa kan, maksudnya kan membolehkan data ini juga dilihat oleh siapapun kan gitu ya, ya kan Pak Ben? Jadi memang boleh diakses oleh masyarakat. Jadi di sini nanti muncullah nilai-nilai pelayanan kita kepada masyarakat juga. Mungkin awalnya belum ada niat untuk kuliah di ISBI, mungkin dengan adanya nanti tampilan-tampilan seperti tadi kan, jadi bisa menambah daya tarik juga di website ISBI nantinya. Mungkin begitu Bu Dina. Maksudnya memang begitu Pak, maksudnya karena Pak Beni bilang tadi minat ke ISBI itu kan kurang. Jadi mungkin dengan website itu masyarakat di luar sana bisa terbuka melihat apa sih ISBI itu, apa sih yang dihasilkan di ISBI itu, gimana sih bentuk mahasiswanya, gimana keluaran ISBI itu, apa sih yang mereka bisa, seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk menarik minat mereka itu ya kegiatan mahasiswa yang di luar itu. Misalnya banyak mahasiswa kita yang punya kegiatan musik di luar gitu kan, bisa juga mungkin tak upload ke ini, berarti masyarakat bisa melihat, oh rupanya orang ISBI ada tuh yang begitu hebat ya, gitu Pak Asara guys. Iya, ya benar tuh Bu Dina. Ya benar. Itulah makanya gitu, kan? Itulah makanya kita di sini terus bekerja mengembangkan informasi-informasi. Memang sekarang ini sedang populer atau memang sedang yang bentuknya digital ya Bu Dina ya. Iya betul. Mungkin bukan hanya WhatsApp atau Instagram, tapi kalau website ini kan dia kerjanya bisa lebih luas lagi, informasinya bisa lebih banyak lagi. Itulah yang kegiatan ini terus kita kembangkan. Kami berharap nanti ke depan pimpinan bukan pada saat kami aktualisasi saja kegiatan ini, tapi kegiatan ini dapat terus dilanjutkan. Boleh kami lanjutkan kembali, boleh juga dilanjutkan sama yang lain. Yang penting kegiatan ini memang sudah ada, sudah kita persiapkan semuanya. Begitu Bu Dina. Ada satu orang lagi dari teman-teman mahasiswa atau dosen yang ingin menanggapi kegiatan Pak Beni tadi. Yang kita berikan kesempatan sebelum kita menutup acara ini.
Tidak ada? Oke. Mungkin jika tidak ada, mungkin Pak Beni ada ingin menambahkan lagi atau sesi terakhir kita sebelum kita tutup, apa kita print screen foto sekali lagi? Ya, Karena ya, ini betul, Pak. jumlahnya sudah bertambah ini. Mungkin Pak Beni Ya, bisa print screen dari sana. ya, terima kasih Pak Angga. Saya minta kepada Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa untuk mengaktifkan video. Izinkan saya untuk print screen. Dan jangan lupa teman-teman, saya minta tolong untuk diisi presensinya di chat. Cutnya, Bang Dedi, Pak Rika. Kalau yang lagi laksar nggak apa-apa nampaknya Pak Oh Ben, ya, yang karena mungkin latsar itu apa aja? mungkin mereka lagi Zoom juga, itu dari handphone mereka tadi. Oke, saya print Ya, screen aja ya Pak ya. Ya boleh. Gayanya kayak mana Pak Ben? Kayaknya. Kayak Bu Vivi tuh. Gaya jempol dulu Pak. Oh, jempol dulu. Yo. Oke. Makasih. Oke. Nah, mantap Pak. Terima kasih Pak, Ibu. Oke, saya sebagai presenter memohon maaf pada teman-teman mungkin untuk menutup acara ini, karena tadi yang buka yang tutup saya sebagai ketua prodi. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Tepuk tangan, please sekali lagi Pak Ben, tepuk tangan untuk kegiatan ini. Semoga Sandro di mana ngopi Pak Sandro? Sandro ya. Yang terlambat Oke no ya, comment jadi ya saya sebagai presenter mohon maaf lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Terima kegiatan kasih ini Pak bebas. Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Kapan Geriung Gunung? Riung Gunung. Riung Gunung, Pak Angga. Oke, ini bagi yang mau apa, kita ngumpul di mana? Pak Ben. Ya. Ayo. Apa ada bisa live kita nih? Saya nampaknya mau ke kampus C nih. Ya. Ya, boleh live ya Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Terima kasih. Ya. Pak Moli, saya ke kampus C ya. Siap Pak, siap. Tuh saya siapkan ini beberapa lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Ibu. Oke, Live terima ya. kasih. Ya, Liv. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.